Kemudian juga ada sambutan ketika sudah masuk dalam surga. Kemudian ada sambutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Sekarang kita lanjutkan apa perkataan penduduk surga ketika dia masuk surga. A yang diucapkan oleh orang ketika masuk surga. Ketika awaklah masuk sarugo, anan wa ucapkan. Maka kita lihat dalam surat Al-A'raf dulu, ayat 43, halaman 155. Ayat 43, 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na, dan kami cabut, kami telah mencabut apa-apa, artinya segala-gala yang ada dalam hati yang buruk-buruk. Kalau di sini disebut rasa dendam, tapi disebutkan sebenarnya apa-apa yang dalam hati, rasa iri, rasa dengki, rasa banyak perasaan. Tapi yang buruk-buruk, fi sudurihim, dalam dada mereka, min ghillin, daripada ghillin, segala yang buruk, perasaan-perasaan buruk, sangko buruk, cemburu, berkelebihan, amarah, dendam, apa saja yang buruk. Jadi penduduk surga sebelum masuk itu dicabut dulu yang buruk-buruk dari hati, yang busuk-busuk dari hati. Makanya orang busuk hati tidak bisa masuk surga. Kalaupun ada dalam hati ketika dia mau masuk surga harus dibersihkan dulu. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka anhar, sungai-sungai. Dalam tafsirnya, dalam Ibnu Katsir dan juga tafsir As-Sa'di, di depan pintu gerbang masuk surga itu ada sebatang pohon. Di bawah pohon tadi ada mengalir dua mata air. Yang satu tempat orang minum, yang satu tempat orang mandi. Sebelum masuk ke surga tadi. Di situ siapa yang minum? Kan orang lewat dari neraka sebenarnya, dari mahsyar ke sirat. Dan orang wajahnya kira-kira apa? Pucet, wajah ketakutan, wajah cemas, pokoknya menegangkan sebelumnya. Maka ketika dia minum, hilanglah dari wajah mereka keletihan, kelesuan, wajah pucat, wajahnya gembira sadonya setelah minum itu. Dan siapa yang mandi di situ, maka habislah seluruh apa yang ada dalam, yang buruk-buruk dalam dirinya. Termasuk kloter terakhir yang masuk surga. Kloter terakhir yang masuk surga itu kan disebut Ashabul A'raf. Orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, yang mana mereka kebaikannya sama dosanya sama banyak. Orang yang dosa sama pahala sama banyak
Dia tetap masuk surga, tapi kloter terakhir. Pemberangkatannya yang terakhir. Dan mereka ini wajahnya separuh hitam, separuh putih. Karena sama banyak kebaikan dengan dosa, separuh. Separuh putih, separuh hitam. Maka mandilah mereka di sungai tadi yang di depan pintu surga tadi. Disebut dalam hadis Nahrul Al-Hayah, sungai kehidupan. Ketika mereka mandi ke dalam sungai tadi, maka ketika keluar, maka wajah mereka semuanya sudah putih berseri. Tidak ada hitamnya. Jadi bukan hatinya saja, tapi jo fisik-fisik pun dibersihkan. Jo fisik-fisik pun dibersihkan. Dan dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, dalam hadis Ahmad dan banyak perawinya, yang mana Nabi SAW bersabda, penduduk rombongan pertama masuk surga itu wajah mereka seperti bulan purnama, kelas high class. Wajah mereka berseri-seri seperti bulan purnama. Kemudian rombongan sesudahnya, kata Nabi, adalah seperti bintang-bintang yang paling terang cahayanya di langit. Bentuk bintang-bintang berkilik-kilik. Kalau bulan purnama, tarang tarih saya. Kalau bintang berkilauan. Tapi di mana tarang bintangnya bulan? Lebih terang bulan. Lalu lanjutan hadisnya, mereka tidak meludah, tidak berdahak, tidak beringus, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Kemudian tinggi mereka seperti bapak mereka Adam. Jadi kalaulah kamu masuk surga itu, fisikolah ditukar oleh Allah seperti bapak mereka Adam yang tingginya 60 hasta. Berasa hasta itu kalau hitungan apanya standarnya 40 cm. Kalau hitungan orang dulu 60 cm, kan orang dulu kadang-kadang. Kalau hitungan orang kini sahasta itu 40 cm. Nama kau hitung 60 atau 40? 60 ketika hadis itu datang, satu hasta orang itu 60. Berarti 60 kali 6 36. 36 meter tinggi penduduk surga. Itu aslinya Nabi Adam berdasarkan hadis. Di barat tinggi 36 meter. Setinggi, makanya orang nyebut setinggi utang Kerambia. Ini tingginya penduduk surga. Wajah mereka seperti bulan purnama. Ada yang seperti bintang-bintang. Kemudian tidak meludah, tidak berdahak, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak beringus. Tidak ada nang kumuh-kumuh. Jo hati-hati ay berasih. Dan dikisas sebelum masuk itu, dikisas di situ. Kan awak sama awakku kadang ada nambah kesinggungan dulu. Dan lalu sempat bermaafan. Maka sebelum masuk harus selesaikan walaupun sekecil apapun. Harus diselesaikan masalah di antara awak. Dikisas tuh di depan pintu surga sebelum masuk. Sebelum masuk. Termasuklah masalah hutang. Salah satunya hutang. Ya walaupun sama-sama orang surau, kadang lain sama hutang. Diselesaikan di situ nanti. Lalu ketika sudah masuk, apa yang diucapkan? Nih, kecek penduduk surga, paslah masuk ke dalam. Tadi kanlah dicabut segala yang buruk-buruk sebelum masuk. Setelah masuk, yang tanahnya adalah minyak kasturi, pasir putih seharum minyak kasturi. Anda tak bayang bala rancak surga itu. Dan bukit-bukitnya dari mutiara, katanya. Melihat keindahan surga, istana surga, taman-taman surga, sungai-sungai di surga, buah-buahan surga, bidadari surga, seluruh nampak. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihadza. Itu kecil.
penduduk surga ketika masuk. Segala puji milik Allah. Allazi hadana lihadza, yang telah memberi hidayah kepada kami kepada tempat ini. Hadza yaitu surga. Yang telah memberi hidayah kepada kami, yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Siapa magi hidayah sampai ke surga? Allah. Siapa menunjuk anak sampai ke surga? Allah. Allah yang menunjukkan sehingga sampai wak ke surga. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, tidak bisa masuk surga. Tidak bisa Bapak Ibu. Nikmat mata saya sampai kini lah rala mau pakai. Kalaulah karena amal ibadah awak masuk surga, tidak bisa dah. Sio mato ko rala maunya mau pakai. Sio angok, coba beli tabung angok, tabung oksigen, berapa sobat sabuang? Berapa sabuang? Dan tahu dia, itu jarang berurusan di rumah sakit tengok. 50.000 satu tabung. Itu berapa lama pemakaiannya? 2 jam, 3 jam. Berarti sehari itu berapa tabung kalau ingin 24 jam? 8 tabung. 8 kali 5 400.000 sehari. Coba bayi lelaki mati 400.000 sehari. Tu angok orang kalau kamanyo ya Allah beretong. Kalau kau beretong itu sewa mata leh. Sewa gigi, sewa lidah, bayar kesehatan, asuransi kesehatan ya Allah. Tidak bisa kan. Kalau kau beretong ya Allah tidak bisa. Jadi awak masuk surga kok karena rahmat Allah. Maka itu dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya. Begitu juga engkau ya Rasulullah? Iya. Seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Cumalah di dalam surga awak nanti tempat awak sesuai amal. Amalku tujuannya bukan pemasukan surga. Tingkatan awak di surga di mana? Sesuai amal. Tapi kalau masuk surganya memang murni rahmat Allah saya kawak. Memang karena kasih sayang Allah masukkan awak ke surga. Bekolah dalam surga sianan rajin puasa kalau pintunya. Sianan rajin sedekah ini pintunya. Yang rajin salat sunat kalau pintunya. Yang ingin mati di medan jihad kalau pintunya. Jadi tingkatan awak di surga yang dengan amal. Tapi murni masuk surga itu karena alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji milik Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Wa ma kunna, dan tidaklah kami mendapatkan petunjuk linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang penduduk surga ketika masuk surga ungkapannya masuk surga kode hidayah Allah. Kalaulah bukan karena hidayah Allah tidak akan sampai kami ke dalam surga kodo. Ini perkataan penduduk surga. Penduduk neraka itu loh keceknya. Itu saya lihat. Kan tidak salah ya. Dalam surah Az-Zumar. Itu saya lihat di tandai saya dulu yang Al-A'raf 3 ko nanti awak kasih tahu lihat. Ayat 57 halaman 465.
Ayat 57 paling atas. Antaqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau agar jangan ada yang nanti berkata, kata Allah, seandainya Allah memberi hidayah petunjuk kepadaku, tentu aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Sama, seandainya Allah memberi petunjuk kepadaku. Yang satu perkataan penduduk surga yang dalam surah Al-A'raf 43, yang satu perkataan penduduk neraka. Sama-sama berkata kalau penduduk surga, kalaulah bukan karena hidayah Allah. Kalau penduduk neraka ngecek kalaulah Allah agih hidayah. Allah ngecek jangan sampai ada yang mengecek meditu nanti. Dalam tafsirnya disebutkan ketika penduduk surga ini masuk surga, Allah tampaan tampaknya di neraka. Jika penduduk surga kau Allah tampaan tampaknya di neraka. Kalau ndak taat dulu, ndak mau masukan ke surga, kau tampak engkau di neraka aja. Manca lihat neraka kau, akhirnya kalau wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan sampai surga kalau ndak Allah bagi hidayah. Kapan duduk neraka? Akhirnya Allah, kalau engkau elok-elok saya dulu di dunia, aku tampik engkau di surga, ditampakkan. Manca lihat tampiknya di surga, tepinya lah kamu masuk neraka kan? Akhirnya lah, lau annallaha hadani, kalau Allah bagi hidayah hamba, tentu hamba termasuk orang yang bertakwa. Cuman lah di akhirat mengecek itu aja guna oleh. Tak bisa. Jadi memang murni. Aja nak mengecek masuk surga kau di amal awak. Masuk surga itu murni karena hidayah dari Allah. Lalu laqad ja'at, kita kembali Al-A'raf ayat 43. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul dari Rabb kami dengan membawa kebenaran. Laqad ja'at, sungguh telah datang rasul-rasul dari Allah dulu dengan membawa kebenaran. Iko perkataan penduduk surga ngecek, yo batu anan dikecian rasul-rasul dulu. Kalau Nabi Muhammad, yo batu kecek Nabi Muhammad tu dulu ndak. Ketikalah sampai surga, yo ado surga ko rupanya. Jadi kalau kau percaya tu memang dari kini. Di akhirat ngecek alai, yo batu kecek Nabi dulu. Wak baca Al-Quran, wak baca hadis, yo batu. Tapi jangan dibaca tu dah di akhirat. Ku ambo turian lah Nabi-Nabi tu dulu. Tak ada guna lah. Di kalau kau manurian Nabi dari kini. Wanudu, dan diseru kepada mereka. Jadi ada seorang penyeru nanti ketikalah masuk surga ada seruan. Antilkumul jannah, itulah surga. Uristumuha, yang telah diwariskan kepadamu. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan apa isi seruannya. Sampai ku pengumuman diumumkan kepada seluruh penduduk surga. Bayangan salah awaklah di surga gini loh. Mereka itu cara bayangannya. Bayangan awaklah di surga ada pengumuman. Seorang penyeru. Akhirnya yang pertama, ya ahlal jannah, wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian akan senantiasa hidup, tidak akan mati-mati lagi selamanya. Ini takut orang di dunia kau mati. Kok mati kok di akhirat tak ada itu lain. Kalian akan senantiasa hidup, tidak akan mati-mati lagi selamanya. Tapi cukupkah iko saja? Idui saya tidak cukup lah. Ada tambahan pengumuman kedua.
wa inna lakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda. Anda kagaik-gaik salamonyo. Ada senang nanti nang ada. Weh, muda tarikh sawa Bahkan penduduk surga tu makin dicaliak makin rancak, makin dicaliak makin gagah. Tak ada tua-tuanya, muda tarikh, sehat tarikh. Sehingga penduduk surga tu tak ada letih. Wa ma massana min lughub. Kami tidak merasakan daripada keletihan. Dan dalam hadis Nabi, penduduk surga itu tidak merasakan keletihan dan kelesuan. Nih, letih nak. Tak ada lah. Apa saja kegiatannya senang, happy tarawih sah. Amuah tarawih sah. Kalau Pak Tarik ngayah sepeda ada letih. Tapi kalau di Sarugo main sepeda saya ada lah letih. Kama pai tanago baterai full tarik. Kapai kasinen tanago full yo. Pai kasinen full yo balik. Allah seharian balik-balik Sarugo tu tidak ada disentuh keletihan. Orang kira. Awak kini selama-lama nak makan ada perut kenyang sana. Sarugo tak ada perut kenyang. Ketika perut mereka penuh kata Nabi, maka mereka bersendawa. Kosong perut juga. Makan wala. Ya. Itulah panuh perutnya, bahasa Daud hilang kosong langsung perutnya. Makan wala. Tutup harta Allah. Selama-lamanya di dunia perut kenyang. Tolok le sangnya. Kenyang mana pedek nah. Sarugo nak ada. Dia muah je makannya tadi. Dia muah je makannya tadi. Maka pengumuman yang ketiga, wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan senantiasa nikmat, ndak kasusah-susah selamanya. Ndak do susah ada. Ndak do resah, ndak do gelisah. Sanang sah. Tu nagaria tu Sarugo na misalnya. Oh kalau di dunia ada matinya Pak Ibu. Aja memimpi lo kayak dik tadi. Ada hidup ada matinya. Di dunia aku ada muda ada tuanya. Paniklah membadai badan tu. Mendompol-dompol pipi tu. Nengka tua tu nampak aja boleh cuba. Tahu je orangnya. Dompol-dompol pipi gua setawa-tawa ni. Tak akan bisa ke orang ni kecil. Nampak je tua tu. Jadi pengumuman yang pertama apa? Kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selamanya. Kalian akan senantiasa muda, tidak akan tua selamanya. Dan kalian senantiasa nikmat, tidak akan susah selamanya. Terakhir pengumumannya, wa innalakum antasihhu, kalian akan senantiasa sehat, fala tasqamu abada, tidak akan sakit selamanya. Tidak ada stroke, tidak ada sakit gigi, ngapanehna pori, banyakna makan daging cakap, sakit gigi, tidak ada dah. Talui makan antara so, tidak ada sakit. Ai Sarugo tu ada buah anggur, buah jambu kok buah no. Ajanya banyakna makan sakit perut kau, tidak ada dah. Makan salah. Kenapa kalian akan senantiasa sehat, tidak akan sakit selamanya. Di dunia, kalau istilah aponya, sukses tidak sukses, rumah sakit kok gagal total. Seharusnya kenapa gagal total? Karena kalau ada rumah sakit kok banyak orang sehat. Tapi kini antri kan rumah sakit. Enak. Seharusnya kalau banyak UB, banyak orang sehat. Tapi buktinya menolak pasien kayak gini. Penuh, pindahkan rumah sakit. Penuh. Tapi di Sarugo ya tidak ada rumah sakit. Tidak ada rumah sakit di Sarugo. Orang di Sarugo itu sehat sesadanya. Sanang tak. Artinya hidup taruih, muda taruih, kemudian sanang taruih, sehat taruih. Tidak ada di dunia mereka dah. Jadi satu-satunya solusi kalau you ingin kaya duit taruh, kan itu keinginan manusia. Bawa aku dapat duit taruh.
Awak kau dapat you mudo seratui rancak seterih gagah seterih kuat seterih sehat seterih sanang seterih, tak ada solusi kecuali masuk syurga. Tapi kalau di dunia tidak salah. Dan itulah kata Nabi setelah beliau sampaikan hadis tadi, dan itulah yang difirmankan oleh Allah, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah yang difirmankan oleh Allah, diseru kepada datang seorang penyuruh pada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan ketika pengumuman kau diumumkan, awak sedang di situ pula. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pernyataan penduduk surga ketika masuk surga? Kita lihat surat Fatir. Ayat 34. Halaman 438. Halaman 438. Wa qalu alhamdulillah. Budak sarugo ko alhamdulillah setari. Nak doa astagfirullah ram budak sarugo. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Mereka berkata, segala puji milik Allah. Segala puji bagi Allah. Allazi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Kesedihan apa? Kesedihan apa kira-kira? Kesedihan di dunia. Orang nan taat ke Allah nak ada nari ke nan sedihan. Nan sakit kepala orang beriman tak ada nan sakit kepala. Nan tak beriman nan sakit kepala. Orang beriman happy sediknya di dunia. Lima maco makan maco, lima maco ubi makan maco ubi. Kalau orang tak beriman, sakit kepalanya. Di dunia, kesedihan di akhirat. Akhirnya di kubur. Selamat dari pertanyaan. Pas ditanya, tajawek tanya sadonya. Kalau sempat tak tajawek, kanailah ka'ab. Bahaya. Di mahsyar, orang dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam bentuk. Orang beriman ko diletakkan di atas mimbar-mimbar cahaya. Segala puji bagi Allah telah menghilangkan dari kami kesedihan. Orang bapaneh-paneh di mahsyar. Tenggelam oleh peluhnya. Matahari jarak 1 mil di atas kepalanya. Orang beriman bataduahnya di bawah naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu orang beriman. Pas dihisap dimudahkan hisapnya. Tak betul-betul, tak buka-buka kitabnya dah. Lewat. Siapa? Yudi. Lewat. Dimudahnya. Itu yang menghisap yang mudah tu. Kalau sempat buka, pasti celaka aja. Tapi orang yang hisap tu, dia agian kitabnya, lalu. Tak perlu buka-buka. Lalu. Hisapnya mudah. Ditimbang berat timbangan kebaikan. Banyak timbangan kebaikan. Melewati sirat pun Allah mudahkan. Akhirnya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Salamai isa kami. Sejak dari dunia, sejak masuk kubur sampai ke dalam sarugo, Allah hilangkan dari segala kesedihan. Allah selamatkan. Inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi syakur. Al-Ghafur patanggo, memang Allah ampuni. Dia Allah ampuni sedosa awak kan. Dia Allah ampuni dosa awak, maka Allah mudahkan lewat dari segala kesedihan. Dan syakur,
Allah ko memberi balasan lebih baik dari yang wak karajuan. Wak karajuan seketik tapi balasannya nak tangguang gadang dari Allah. Sarugo Allah hagia. Allah beri dengan surga balasan. Soalnya dibanding jo balasan sarugo jonan karajuan wak ko tak setimpal. Tapi Allah tu syakur membalas dengan lebih baik. Lalu allazi ahallana daral muqamah min fadli. Ayat 35-nya, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Siapa masukkan surga? Allah. La yamassuna fiha nasabun. 35-nya. Yang di dalamnya kami tidak merasa lelah. Kata tadi. Tidak ada pernah latih. Tidak pernah disentuh. Yamassuna. Yamassuna ko apa ibu? Tersentuh. Jangan latih lah. Disentuh saja. Agak tak latih. Agak saya nak ada. Agak sasak sangok nak ada. Jangan sasak angok lah. Agak tak sasak nak ada. Tidak pernah disentuh. Ya Masuna pun memang tak do pernah sekalipun. Orang sesehat-sehat di dunia aku pasti ngecek. Pernah je bawa sekali sakit. Pernah sekali. Sesehat-sehat di dunia tak? Pernah je sekali. Semua hidup sakit sekali. Di sarugo jangan sekali. 0,1 kali saya nak ada. Disentuh oleh keletihan. Wala yamasuna fiha lughub. Dan tidak pernah pula merasa lesu. Lughub kau tahu apa? Mampihan nangok kau namanya? Mangah. Barangah saya tak pernah. Alah, itu tak pernah dah. Alah, sedang ngayah sepeda kan? Alah, nak ada dah. Abaralah ka kuek ni orang sarugo tu kira tak. Latih tak pernah, mangah pun tak pernah. Letih tidak pernah, barangah pun tak pernah. Alah, tak ada. Sehingga kuai setari. Makan kuai. Bahkan suami istri pun kuat. Sabana kuat. Tidak pernah disentuh keletihan. Bisa di mana tu? Sarugo. Tapi kalau di dunia aku kadang lama bana kan. Lawara mu 65 tambah ni cale. Ayo ndak ada. Ayo ndak ada. Tak kau le. Nang gaik-gaik pun suruh lelaki lihat. Ayo ndak ada. Yo umur 70. Kecuali kawan basangai di dapur ada. Kawan basangainya ada di kamang tu. Nan laki-laki umur 70, nan padusi umur 65. Pergi ke kantor KUA. Cek pak KUA, ajo lego kecek pak KUA kan. Tu kecek ini aku ke kawan-kawan basangai di dapur aja. Oh. Kalau itu enggak ada. Kalau kayak itu lah ke kawan sangai dapur. Tapi di sarugo ndak ada tuo. Ndak ada letih. Barangah sekali pun ndak pernah. Begitulah kenikmatan para penduduk surga. Lanjutan terakhir dalam surah Az-Zumar, pernyataan penduduk surga. Ayat 74. Halaman 466. ayat 74. Wa qalu alhamdulillah. Lah 3 ayatnya. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah.
Dia acuk-acuk salam baca alhamdulillah di dunia kau. Itu tanda-tanda penduduk syurga. Banyak dapat alhamdulillah. Pacatan lu cik sehari ni alhamdulillah. Itu orang penduduk syurga tu. Lain macam lindak ada jawab dia alhamdulillah. Ibu-ibu dia pergi apa-apa lanjut 1 juta sehari. Alhamdulillah. Dia perginya mau 10,000 sehari. Alhamdulillah. Itu penduduk syurga nama dia tu. Karena orang cari ayatnya dari awal sampai terakhir tadi. Orang penduduk syurga ko alhamdulillah sampai baca sahaja. Wa qalul hamdulillah wa qalul hamdulillah wa qalul hamdulillah lo dia. Artinya allazi sadaqana wa'dah. Yang mana Allah telah memenuhi janjinya kepada kami. Allah penuhi janjinya. Menjanjian sarugo go siapa? Allah. Allah penuhi janjinya. Awak dulu amuah salat. Awak di dunia dulu amuah puasa. Amuah berzikir. Amuah hendak bariba-riba. Amuah hendak maliang-maliang. Amuah jadi orang elok. Dia mengharapkan janji Allah. Untung-untung elok awak dunia kau sesuai janji Allah. Allah masuk sarugo. Allah bebaskan dari neraka. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya pada kami. Bacaranya wak minta janji kau ke Allah dari dunia. Kita tandai saya kau sebentar. Jadi surah Ali Imran ayat halaman terakhir. Bukan, di halaman dan 2 terakhir paling bawah. Halaman 75. Halaman 75 paling bawah. Rabbana, ku doanya. Kalau bisa baca tiap salat, sudah salat atau kapan saja. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, wa atina ma wa'adtana, agiahlah ke kami, atina tu agiahlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami ala rusulika, melalui rasul-rasulmu. Itu doa. Itu doa awak ke Allah. Ya Allah, agiahlah ke kami yang telah engkau janjian ke kami. Janji pahala, janji surga, janji bebas neraka. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Itu doa orang kau di dunia dulu. Ya Allah, agiahlah ke kami yang lah engkau janjian ke kami melalui Rasul engkau. Senanglah engkau janjikan ke kami, agiahlah ke kami ya Allah. Nah, di sarugo itu kecilnya. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ad. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya ke kami. Dulu minta di dunia, ya Allah, agiahlah yang engkau janjian ke kami. Di sarugo kecewa. Alhamdulillah. Lah Allah penuhi janjinya kawak. Karena Allah tu tidak pernah mengingkari janji. Bukan sekadar memenuhi janji, wa awrasanal ard. Bahkan Allah mewariskan bumi, yaitu surga tadi. Diagihan, bukan hibah, wariskan. Kalau hibah bisa diambil, kalau waris miliknya mutlak 100%. Allah tidak satu-satu sudah. 100% punya awak. Sarugo tu punya awak lah kalau awak lah masuk sarugo. Tak punya Allah lah. Diwariskan. Barang mau makainya selama-lamanya. Itu waris. Sabana warisan tu lah sarugo. Kalau dunia kau barang lah mau makai warisan. Kek mati lah. Baca kak lah tu. Mendapatnya. Anda bahasa puan lah orang gaik kadang jodoh sana gara-gara warisan. Itu mati lah. Itu neraka ujungnya. Kamu rasai mana? Kalau kau mencari warisan sarugo salah.
Istana di surga Allah wariskan. Kebun-kebun di surga Allah wariskan. Isi surga diwariskan. Punya awak sadonya mutlak. Cuman Allah hiasi surga saja tiap hari. Karena surga itu Allah rubah setiap hari. Allah perancak tiap hari. Makin hari makin rancak, makin hari makin rancak. Di dunia ada isah tu dah. Rumahku makin lama makin usang. Baru-baru atau wali baru kini. Tambah lama tambah buruk santuknya lah. Beda dengan surga. Segala apa yang ada di surga itu, tamannya kah, istananya kah, orangnya kah, seluruh isinya makin hari makin indah, makin rancak. Kemudian natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Dia menempati surga ini di mana saja yang kami kehendaki. Tinggal di mana yang ketujuh. Pilihlah di mana tinggal. Fa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebab baik balasan orang yang beramal. Bako Allah kecian dalam ayat kau dikecian, tinggallah kami tinggal di mana kami kandai. Berarti banyak sampai wak. Banyak. Setiap orang, celak ayatnya, liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Rabbnya, baginya dua surga. Jangan ngecek surga cie. Ketinggalan informasi waktu. Awak menyangka surga ku untuk awak cie nya. Tak. Bagi orang yang takut kepada Rabbnya, jannatan, baginya dua surga. Dua berarti Ustaz? Enggak. Sangat cek dua. Wa min dunihima jannatan. Di sampingan dua tadi Allah gelo dua leh. Dia orang tahu ah. Sampai terus tahu ada kini jangan yang kocik situ ke situ saya kok. Rumah banyak sini lailo. Itu nan jatah. Pasti bro. Nanti orang yang kekal di neraka itu diambil lo alih oleh penduduk surga tempatnya. Kan orang kafir yang tidak keluar di neraka lah, jatahnya tu diambil oleh orang beriman. Abara tu, tergantung amal wak. Banyak amal wak. Kalau amal ku kan bentuk istilahnya pitih. Banyak mbok pitih ke akhirat, banyak nanta tawali. Kalau seketik itu seketik lah tawali doanya. Nan rombongan orang kafir di Cina tu mau borong lah. Saya jadi. Karena amal wak banyak. Orang kapianan di Eropah tu mau borong. Abara sesuai amal. Bara kalau dia amal wak segitu dapat doa. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Pernah memperkenalkan tinggal di mana saja kami kehendaki. Mana yang ketujuh? Tinggallah. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan itulah sebaik balasan bagi orang yang mau beramal. Tentu saja Bapak Ibu telah masuk Isyraq. Semoga Allah masukkan awak ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.